secara statistik kepikunan itu lebih banyak diderita oleh kaum Hawa daripada kaum Adam. Jadi perempuan itu lebih sering menderita kepikunan daripada laki-laki. Tetapi tidak harus kalau nanti perempuan harus pikun, enggak. Cuman kalau kita hitung-hitung, mungkin dari sekian banyak orang, sekian banyak masyarakat, di dalam masyarakat itu yang menderita pikun itu lebih banyak tuh wanita daripada yang laki-laki. Nah, kemudian gimana kira-kira tanda-tanda kepikunan? Tanda-tanda kepikunan. Salah satu diantaranya adalah sering menanyakan hal-hal yang sama berulang kali. Nah, jadi kalau nanti ada yang berulang kali tanya sesuatu yang sama, tanya ini lagi, tanya itu lagi. Nah, itu kemungkinan bisa dicurigai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Darussalam yang saya hormati, pagi hari ini kita akan kembali dalam membahas kesehatan jasmani. Yang pagi hari ini yang akan kami bawakan adalah masalah kepikunan. Pikun, jadi ya. Pikun itu termasuk salah satu sunatullah yang mana kalau kita lacak salah satunya adalah di surat Ar-Rum ayat 54. Di sana diantaranya disebutkan bahwa Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Di antaranya itu salah satu ayat Quran yang menyatakan terkait dengan kepikunan. Kemudian yang satu lagi yaitu di surat Al-Hajj, bahwa di sana disebutkan ayat 5 ya, Al-Hajj ayat 5. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Jadi ada yang sempurna dan yang tidak, agar kamu jelas kepada kamu, akan dijelaskan kepada kamu. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Di antaranya itu. Jadi itu kita mencoba menguak kepikunan. Nah, pengertian pikun itu secara umum bahwa kondisi seseorang ketika butuh waktu lebih lama untuk mengingat. Nah, ini salah satunya kalau secara pengertian umum itu. Atau lupa terhadap yang dilakukan sebelumnya.
pikun itu sering dikaitkan dengan proses usia penuaan. Jadi walaupun tidak harus tua, artinya orang pikun tidak harus tua, tetapi banyak dikaitkan dengan proses ketuaan. Ada yang menyebutkan dalam istilah medis itu pikun itu disebut demensia. Jadi istilahnya demensia, atau juga ada yang mengkaitkan dengan satu penyakit yang namanya penyakit Alzheimer. Kalau nanti mungkin baca-baca ada penyakit Alzheimer, nah, itu biasanya terkait dengan kepikunan, juga demensia. Sehingga pikun itu akan terkait dengan penurunan fungsi otak, menurun daya ingat, menurun kecepatan berpikir dan berperilaku. Jadi pusatnya masalah pikun itu adalah urusan otak yang menjadi tua. Sekali lagi, walaupun orang pikun tidak harus tua, tapi kebanyakan yang pikun itu adalah usianya tua. Ada yang masih muda. Jadi istilahnya kalau di dalam medis itu demensia, itu ada yang demensia senilis. Senil itu artinya tua, jadi demensia karena usia tua, atau demensia presinilis. Presinilis itu artinya sebelum tua. Jadi ada pikun yang karena sudah tua, ada pikun yang sebelum tua. Nah, secara statistik, kepikunan itu lebih banyak diderita oleh kaum Hawa daripada kaum Adam. Jadi perempuan itu lebih sering menderita kepikunan daripada laki-laki. Tetapi tidak harus kalau nanti perempuan harus pikun, enggak. Cuman kalau kita hitung-hitung, mungkin dari sekian banyak orang, sekian banyak masyarakat, di dalam masyarakat itu yang menderita pikun itu lebih banyak tuh wanita daripada yang laki-laki. Nah, kemudian gimana kira-kira tanda-tanda kepikunan? Tanda-tanda kepikunan. Salah satu diantaranya adalah sering menanyakan hal-hal yang sama berulang kali. Nah, jadi kalau nanti ada yang berulang kali tanya sesuatu yang sama, tanya ini lagi, tanya itu lagi, nah itu kemungkinan bisa dicurigai. Kemudian sering tersesat di tempat yang sudah lama dikenal. Jadi kalau pergi kemana-mana, sudah sering-sering ke situ, tapi loh kok bingung ya? Nah, itu kemungkinan bisa mengarah ke sana. Kemudian yang lain adalah tidak bisa mengingat atau mematuhi aturan. Nah, sudah dikasih tahu tidak boleh menyimpan barang-barang di bawah karpet misalnya. Nah, tahu-tahu simpan tetap di situ. Nah, kemungkinan ya, kemungkinan hal-hal itu bisa mengarah ke sana. Yang lain lagi jalannya adalah tanda-tandanya bingung tentang waktu. Ini sudah waktu asar belum? Nah, kadang-kadang gitu tentang waktu ya. Juga bingung tentang orang. Artinya orang sudah kenal tapi kok tidak jadi kenal. Ini siapa? Kamu siapa? Padahal sudah tahu sebelumnya. Tanya lagi. Atau bukan juga tempat tadi. Jadi tempat sudah mengenal tempat tetapi lupa-lupaan terus. Nah, di antaranya itu. Ada lagi lupa sama langkah-langkah kegiatan rutin harian.
misalkan makan. Jadi lupa bagaimana makan, lupa mandi, misalkan lupa berpakaian. Yang agak mengkhawatirkan yaitu tidak peduli kepada keamanan. Contoh misalkan kalau pengen nyebrang jalan, nyebrang aja lah, tidak melihat ada kendaraan apa enggak gitu misalkan ya. Yang tidak enak ada lagi lupa tentang kebersihan, jadi tidak mandi, sudah mandi tapi tidak tahu mandi. Oh sudah mandi, sudah katanya padahal belum misalkan itu. Ini diantara kepikunan ya, tanda-tanda kepikunan diantaranya itu. Nah secara umum menurut pemerhati, para pemerhati kepikunan itu, orang pikun itu disimpulkan dalam tiga bentuk. Ya, bentuk yang pertama adalah kehilangan kemampuan menilai. Jadi tidak bisa lagi menilai, yaitu tadi bersih kotor, baik buruk, kadang-kadang begitu. Kemampuan menilainya kehilangan. Kemudian juga kehilangan memori, memorinya hilang, terhapus mungkin ya. Kalau HP mungkin terhapus memorinya, jadi tidak bisa dianu lagi. Kadang-kadang berperilaku seperti anak-anak. Jadi kalau orang pikun itu sering berperilaku seperti anak-anak. Makanya ada peribahasa. Nah, kembali ke anak-anak lagi katanya. Itu diantaranya pikun ya. Nah, ada beberapa faktor yang terkait dengan terjadinya kepikunan. Misalnya diantaranya yang pertama, pernah menderita cedera otak. Nah, istilahnya umum ini orang ngomong gegar otak ya. Pernah mengalami gegar otak itu bisa memicu kepikunan. Demikian juga pernah mengalami stroke. Jadi orang yang stroke kemungkinan bisa memicu kepikunan. Memang ada beberapa kejadian, misalkan orang yang stroke pada kasus-kasus stroke tertentu, katanya mau, misalkan mau buang air kecil, tapi dia mau, saya mau makan. Loh, mau makan dikasih, loh kok dikasih ini? Loh, terus saya mau makan loh, tapi maunya buang air kecil katanya itu. Jadi itu sering terjadi seperti itu. Kemudian yang lain penyakit Alzheimer. Jadi tadi terkait dengan yang namanya Alzheimer, itu namanya satu penyakit. Ya, penemunya namanya Alzheimer. Itu salah satu gejalanya kalau kena penyakit itu pikun tadi. Kemudian mungkin pernah menderita kejang-kejang. Itu bisa memicu itu. Atau juga pernah ada yang kena tumor otak misalnya. Tumor otak juga bisa memicu, tapi tidak selalu ya. Memicu itu artinya menjadikan bisa terjadi, tapi tidak harus terjadi ya. Pernah mengalami infeksi otak misalkan, terus kemudian pernah mengalami kekurangan oksigen yang serius. Jadi kalau otak kita kekurangan oksigen itu bisa memicu terjadinya ini kepikunan. Karena biasanya otak itu yang dibutuhkan otak biasanya dua yang penting itu, yaitu yang pertama itu oksigen, yang kedua adalah gula. Makanya kalau otak orang yang lagi lapar itu tidak bisa mikir, nah karena otaknya kekurangan gula. Saya tidak bisa mikir karena lupaan, tidak makan apa lapar. Nah itu karena kurang gula. Demikian juga kalau kurang oksigen juga begitu.
Kemudian juga pernah keracunan. Nah, keracunan yang paling sering itu keracunan alkohol. Nah, ini yang namanya khamr. Nah, keracunan alkohol itu bisa memicu terjadinya kepikunan. Juga infeksi yang lain, misalkan kena virus dan sebagainya. Ya. Jadi ini hal faktor-faktor yang mungkin bisa mengarah kepada terjadinya kepikunan lebih cepat daripada yang tidak menderita ini. Faktor lain yang juga memicu mungkin faktor hormon. Jadi kalau kita kekurangan hormon tertentu di dalam tubuh kita, itu juga bisa memicu terjadinya pikun. Misalnya hormon ini gondok, ya hormon gondok. Jadi kelenjar gondok ini yang kita punyai di leher ini, itu bisa kalau kurang produksinya itu bisa memicu kepikunan. Kemudian yang lain masalah-masalah kejiwaan seperti stres berkepanjangan. Orang yang stres berkepanjangan itu bisa memicu terjadinya pikun. Kecemasan juga begitu. Jadi cemas itu khawatir terhadap sesuatu. Khawatir. Nah, ini bisa memicu terjadinya kepikunan. Yang lain lagi yang lebih parah dari itu depresi, ya. Jadi stres, cemas, depresi. Depresi itu kondisi di mana kejiwaannya sangat-sangat tertekan, ya. Maka dia mengalami depresi. Atau kehilangan hal yang sangat berarti di dalam hidupnya. Jadi kadang-kadang orang itu bisa, contoh misalkan kehilangan suami. Nah, selama ini suaminya itu sangat-sangat berarti bagi dia, maka kehilangan suami itu bisa memicu terjadi itu. Atau kesedihan, sedih yang berkepanjangan. Kesedihan yang berkepanjangan. Atau kadang-kadang yang ini juga perlu menjadi perhatian, kesepian yang berkepanjangan, itu juga bisa memicu itu. Maka jangan pernah merasa kesepian, takut nanti cepat jadi pikun. Nah, sekarang bagaimana agar kepikunan itu bisa dikurangi, mengurangi kepikunan? Ya, yang jelas terkait dengan kepikunan itu sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Maka upayakan kalau kita mulai lupa-lupa, artinya apa yang mau saya kerjakan, apa sudah atau belum. Nah, itu membuat daftar aktivitas, tulis, ya. Saya mau kerja, mau ke sana, nanti mau beli ini. Nah, kadang-kadang sudah direncanakan, tidak tertulis, ke pasar lupa. Sudah pulang, loh ada yang lupa ini. Nah, makanya ditulis. Baik kegiatan apa yang akan dikerjakan, oh saya hari ini mau mengerjakan A, B, C, D. Nah, biar tidak lupa, maka ditulis. Juga kalau misalkan rencana itu jangkanya agak panjang, itu kita bisa menggunakan kalender. Nah, di kalender ditulisi tanggal sekian ada undangan ini, tanggal sekian ada, misalkan seperti itu, ya. Atau mungkin kita berpesan kepada ya orang di rumah, siapa yang masih, tolong nanti bapak, tolong nanti ibu diingatkan ya kalau ini. Nah, itu salah satunya. Oh iya, nanti tanggal sekian bapak sama ibu mau ke sana misalkan, nah, tolong diingatkan. Itu upayanya begitu. Atau juga bisa dilakukan, sering kita perlu menyampaikan
hal-hal yang kita alami kepada yang bisa membantu. Misalkan kalau sampai agak kok saya sering seperti ini, misalkan bisa konseling sama psikolog misalkan ya. Biar psikolog itu mengarahkan agar kita bisa mengembalikan fungsi-fungsi kita sebelum menjadi pikun yang sesungguhnya. Kalau sudah pikun yang sesungguhnya susah itu biasanya. Tapi sebelum pikun yang sesungguhnya kita bisa berkonsultasi sama psikolog atau psikiater agar bisa membantu kita. Kadang-kadang juga dibutuhkan obat. Jadi obat-obat yang katanya orang-orang itu seringkali orang saya minta vitamin otak katanya. Sebenarnya ya bukan vitamin, tapi obat-obat yang sifatnya untuk merangsang aktivitas otak kita agar otak kita menjadi lebih aktif. Itu ada. Walaupun secara ilmiah, jadi para ahli yang dikatakan obat-obat untuk otak ini banyak yang masih pro dan kontra. Artinya apa? Artinya ada yang meyakini bahwa itu berfungsi, ada yang meyakini itu tidak berfungsi. Itu diantaranya obat-obat yang ini. Atau obat-obat yang memang dibutuhkan, misalkan orang lagi stres, lagi cemas, lagi depresi, itu ada obat-obat yang terkait dengan itu sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya kepikunan. Itu dibutuhkan ya. Kadang-kadang juga perlu diperiksa laboratorium, misalkan labnya apa yang perlu diperiksa, atau mungkin perlu diperiksa secara radiologis. Nah itu bisa saja dilakukan. Atau kalau ketemu dengan psikolog itu bisa dilakukan tes psikologis. Tes psikologis diantaranya ngisi kuesioner, semacam kuesioner begitu, suruh isi. Nah nanti ini sudah benar-benar pikun atau belum, itu nanti bisa atau mengarah ke kepikunan sudah setingkat seberapa. Itu ada tesnya biasanya, tes sifat psikologis. Nah sekarang yang dibutuhkan lagi, bagaimana agar kita mencoba berusaha agar tidak cepat pikun. Artinya kepikunan itu walaupun sunatullah, artinya kalau sudah sunatullah itu ya sudah kemungkinan setiap orang itu bisa menderita. Namun demikian kita bisa berupaya agar tidak cepat-cepat ditimpa kepikunan ya. Di antara yang pertama itu adalah kita butuh latihan otak. Otak kita itu perlu dilatih. Latihan apa? Latihan berpikir. Itu menurut salah satu teori untuk menjaga agar otak kita itu tetap rimbun. Rimbun itu kalau daun, kalau pohon itu daunnya banyak, rindang. Nah gitu loh. Jadi otak kita juga tetap dijaga kerindangannya itu agar tetap terjaga. Makanya ya kita tidak salah ya kalau di dalam kitab suci Quran itu seringkali ada, maka kita harus berpikir ya. Banyak berpikir itu ayat-ayatnya diantara banyak, makanya kita perlu berpikir begini. Nah mungkin ada yang dengan kesenangan, misalkan ada yang main catur, ada yang teka-teki silang misalkan ya, misalkan seperti itu. Ada yang main puzzle yang lain, diantaranya itu adalah salah satu. Kemudian yang juga penting, aktivitas tentang seni itu juga bisa membuat otak kita lebih berlatih terus. Jadi mencoba untuk jadi pemerhati seni misalkan. Ada seni lukis, ada seni apa, oh ini begini dan sebagainya. Ada seni musik, ada seni ini dan sebagainya.
atau belajar hal-hal yang baru. Nah, ini seringkali kita yang apa namanya, yang sudah mulai berusia tua ini, wah, sudah tidak belajar, saya sudah tua. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Walaupun tetap tua, kita mencoba untuk tetap belajar. Saya sudah tua, tidak usah belajar itu katanya. Nah, makanya hal-hal yang baru kita perlu, kadang-kadang perlu. Oh, ini masalah HP contohnya ya. HP itu ada, oh ini saya sudah tua, tidak tahu HP. Nah, coba dipelajari. Atau mungkin ada beberapa sekarang seperti yang diisyaratkan Ustadz Hadi Hidayat itu. Jadi walaupun sudah tua, itu belajar menghafal Quran itu bukan halangan katanya. Tetap saja bisa dilakukan. Nah, seperti itu. Kemudian yang lain, upaya kita ada tetap aktif. Aktif dalam artian olahraga. Jadi kita butuh olahraga untuk menyegarkan badan, juga menyegarkan semua yang ada di badan. Nah, isyarat yang disyaratkan biasanya, silakan olahraga dalam sehari itu 30 menit minimal. 30 menit itu artinya sebenarnya kalau kita ngomong olahraga, ukurannya 30 menit itu kira-kira kalau orang beraktivitas fisik 30 menit, ya batasannya berkeringat. Kalau mulai berkeringat main 30 menit, nah itu kira-kira sudah olahraga. Tapi kalau 30 menit tidak berkeringat, ya itu belum olahraga, kira-kira gitu. Kemudian kita tetap aktif di kegiatan sosial. Nah, salah satunya mungkin ya ikut pengajian begini, ikut kumpulan dan lain-lain ya. Mungkin ada yang senang urusan Harley Davidson. Nah, Harley Davidson rame-rame, tapi jangan mengganggu orang, tapi nah itu ya. Kemudian dari sisi makanan mungkin makan buah, sayur, ikan, nah, biji-bijian, itu kita butuhkan ya. Sayur, buah, ikan, biji-bijian kita butuhkan untuk nutrisi otak itu. Bagi yang mempunyai penyakit-penyakit kronis, nah tolong dikelola dengan baik, jangan dibiarkan ya. Penyakit-penyakit kronis misalkan ada tekanan darah tinggi, ada diabetes, ada rematik, ada lagi yang lain ya, diantaranya itu. Jangan lupa karena tadi kepikunan itu terkait dengan cedera kepala, maka jaga keamanan kepala kita. Jadi kepala kita mesti aman, jangan sering tak gentos misalkan. Nah itu misalkan seperti itu, atau digentos-gentoskan. Dan orang ada sakit kepala digentur-genturkan, jangan ya, itu nanti menjadikan yang tidak bagus. Itu diantaranya upaya-upaya yang mungkin bisa agar tidak menderita pikun ya. Jadi itu kira-kira hal-hal yang terkait dengan kepikunan. Moga-moga kita bisa berupaya untuk tidak cepat pikun. Walaupun pikun itu sunatullah, tapi kalau kita berupaya mungkin kita tidak diberi hadiah pikun, mungkin begitu. Moga Pak Rahman. Ya, kalau kita ngomong laki-laki dan wanita dan laki-laki itu hanya statistik Pak sebenarnya. Jadi kalau kita kumpulkan itu begitu. Jadi sama saja. Kalau kenapa sampai tanya kenapa wanita kok melahirkan laki-laki tidak ya, seperti itu kira-kira. Artinya dari sini kalau kita lihat aja, jadi rata-rata orang yang aktif di berbagai kegiatan itu kan banyak laki-laki. Perempuan itu saya di rumah saja, seringkali begitu. Sudah saya tahu pokoknya ini suruh belajar, sudahlah, sudah tua, seringkali itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat yang aktif di luar, aktif banyak di luar itu rata-rata laki-laki. Makanya itu yang aktif juga laki-laki, sehingga perempuan karena menerima saja gitu loh, banyak itu. Tetapi juga banyak perempuan yang aktif di luar juga banyak.
Namun demikian kan memang sudah kodratnya begitu. Jadi kalau laki-laki itu banyak aktivitas di luar, perempuan banyak di rumah. Nah, yang di rumah ini banyak menyebabkan apa namanya ya, aktivitas otaknya itu tidak banyak dipaksa. Makanya itu tadi saya bilang kalau kita sudah ayo belajar, wah saya sudah tua nggak usah belajar. Ya kadang-kadang para kaum hawa kan, lah paling saya juga suruh masak nanti, tidak lain-lain, jadi tidak ada belajar gitu. Jadi kemungkinan seperti itu. Mungkin itu ya, mari kita bareng-bareng untuk mencoba untuk tidak menjadi pikun, walaupun pikun itu salah satu ketentuan, tapi kalau kita berupaya insya Allah maka minimal dipanjangkan lah, tidak cepat pikun. Makanya jangan berhenti berpikir, mari kita berpikir sebagaimana yang diminta Al-Quran, bahwa Quran ngomong bahwa kita sering-sering berpikir, kita sering-sering merenung dan sebagainya, agar kita bisa menjadi lebih panjang, tidak terjadi pikunnya. Mungkin demikian pagi ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Allahumma itina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.